ya kalau ada sedikit noise karena di sebelah saya ada yang lagi karaokean. Di ruang dosen ada. Di ruang dosen ada yang lagi nggak ada kuliah terus lagi karaokean. Nah, kita masuk ke perkuliahan minggu keempat nih. Tapi sebelum kita masuk kuliah minggu keempat, saya ingin membahas PR minggu lalu terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Saya lihat yang mengerjakan beberapa hasilnya sudah cukup baik, cuman saya jelaskan kembali. Mungkin belum saya cek semua. Nah, soal minggu kemarin ada dua soal ya. Saya bahas satu persatu. Nah, soal pertama ini menceritakan terdapat 4 buah muatan identik pada 4 titik yang berbeda. Nah, diminta untuk menggambar lokasi keempat titik tersebut dan lokasi titik referensi di P0 dan tentukan nilai medan listrik total kontribusi dari semua muatan tersebut. Artinya, kalau kita gambarkan, sebenarnya urusan menggambar itu mudah ya. Tapi gambar saya kurang begitu bagus. Anggaplah ini adalah koordinat X, Y, Z seperti itu. Nah, lokasi-lokasi ini menitikkan X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Artinya kita perlu masukin nilai-nilai ini. 110, dia berletak pada di sini X1, di sini Y1, maka nolnya di titik sini kan. Di Z sama dengan 0 kita dapat titik pertama. Ini adalah P1, seperti itu. P2 dia lokasi di X-1. Berarti X-1 ke arah belakang. Kira-kira di sini ya. Kira-kira di sini. Ini titik P2. Di manakah titik P3? P3 di -1, -1, 0. Oh, di -1 X sama Y-nya. Berarti kita gambar di sebelah sini, kuadran 3. Sorry kalau skalanya kurang begitu bagus. Anggap aja ini titik -1, -1, 0, P3. Dan titik keempat di 1, -1, 0. 1, -1, 0 otomatis dia lokasinya di sini. Ini P4. Nah, sudah kita tahu, oh, muatan-muatan 4 muatan tersebut terletak di P1, P2, P3, P4. Nah, lalu kita gambar titik lokasi referensinya di 111. Oh, 111 berarti kita bisa mulai dari sini, dia naik ke atas 1 poin. Anggaplah 111 itu ada di sini, walaupun skala saya kurang bagus. Di sini ada titik P0. Seperti itu. Nah, dengan begitu, kita bisa mencari total medan listrik yang terjadi di P0 merupakan kontribusi dari semua medan listrik dari sumber muatan P1, P2, P3, P4 tadi. Jadi kira-kira seperti ini. Seperti itu ya. Nah, di mana nilai medan listrik total adalah sama dengan E1, E2, E3 tambah E4. Sorry, mungkin bukan E1, E2, E3, E4. Boleh sih, tapi mungkin lebih mudah nulisnya gini. E01 tambah E02 tambah E03 tambah E04. Di mana E01 adalah medan listrik akibat dari muatan di titik P1, E02 adalah medan listrik akibat dari muatan P2, E03 dari muatan P3, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, setelah itu, kita bisa mencari, yang pertama kita cari adalah di mana kita tahu medan listrik nilainya adalah sama dengan KQ dibagi dengan R. Atau misalkan di sini E01, maka di sini adalah Q1 dibagi dengan R01 dikalikan dengan R01 vektor dibagi dengan magnitud R01. Kayak gini kan ya. Ini juga magnitud kuadrat. Seperti itu ya. Nah, maka yang pertama kita cari adalah kita mencari nilai R-nya terlebih dahulu. Nah, pertama dimulai dari R01. R01 bisa diperoleh dari R0 dikurangi R1. Seperti itu ya. Atau sama dengan, nah, R0 itu dia adalah pada titik P0, 111. R1 adalah 110. Artinya tinggal kita kurangi aja, X kurang X. 1 kurang 1. Di AX tambah Y kurang Y. 1 kurang 1 AY tambah Z kurang Z.
yaitu 1 min 0 AZ. Nah, di sini kita dapat hasil akhirnya adalah sama dengan AZ aja. Seperti itu ya. R01 udah dapat, kita cari R02. R02 adalah sama dengan X min X, 1 min 1 AX tambah 1 min 1 AY tambah 1 min 0 AZ. Maka kita peroleh hasilnya adalah 1 min 1 adalah 2AX, AY-nya habis, tinggal AZ saja. Seperti itu ya. Ketemu R02, kita cari R03. R03 adalah sama dengan 1 min 1 sama aja, hanya saja R1 dikurang R0 kurangi R3, AX tambah 1 min 1 AY tambah 1 min 0 AZ. Nah, ini sudah pasti hasilnya 2AX tambah 2AY tambah AZ. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Nah, terakhir adalah R04. Oke, R04. Aduh, nggak kelihatan 4-nya. Saya zoom out sedikit. Nah, P4 1 min 1 0. Berarti kita kurangi saja X min X 1 min 1 AX tambah 1 min 1 AY tambah 1 min 0 AZ. Ini hasilnya sudah pasti adalah 2AY tambah AZ. Seperti itu ya. Oh, kita sudah dapat masing-masing vektor R01, R02, R03, R04. Sekarang kita cari magnitudenya. Magnitud dari R01 tinggal kita akar kuadratkan saja. Oh, ternyata dia cuma 1, AZ doang. Otomatis nilainya adalah 1 kuadrat atau sama dengan 1. Seperti itu ya. Mudah ya. Nah, R02 tinggal kita lihat magnitud dari R02 adalah akar dari 2 kuadrat ditambah dengan 1. Yang ini ya. Maka hasilnya adalah akar dari 5. Seperti itu ya. Nah, R03 sama kita magnitudkan. Kita peroleh hasilnya akar dari 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. 4 tambah 4, 8 tambah 1, 9 adalah akar 9. Berarti nilainya adalah sama dengan 3. Seperti itu ya. Akar 9 kan 3. Yang terakhir R04 juga sama. R04 kalian bisa peroleh dari akar 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Itu sama dengan akar 5. Ya, seperti itu ya. Wah, nggak muat. Sorry, agak kecil. Nah, sudah ketemu R01, R02, R03, R04, artinya kita tinggal hitung medan listriknya. Di mana medan listrik E total adalah sama dengan E01 tambah E02 tambah E03 tambah E04. Seperti itu. Di mana masing-masing adalah K1 dibagi R01 kuadrat dikali R01 vektor dibagi dengan R01 magnitud, gitu kan ya. Dan seterusnya. Tambah kaki 2 dibagi R02 kuadrat kali R02 dibagi magnitud R02. Dan seterusnya. Nggak usah saya tulis lah ya, capek nulisnya seperti itu. Yang intinya sih seperti itu gitu. Sampai dengan E04 seperti itu. Dimana kita tahu pada soal dituliskan muatannya identik satu sama lain. Dengan kata lain, nilai Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q4, nilainya adalah 3 nanokolom. Seperti itu. 3 nanokolom atau dia adalah sama dengan 3 kali 10 pangkat min 9. Seperti itu ya, kolom. Nah, artinya apa? Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 kan sama, sampai Q4 kan sama. Artinya bisa kita kelompokkan.
Maka di sini bisa kita kelompokkan, dia adalah K dikalikan Q dikalikan dengan R01 vektor dibagi dengan R01 pangkat 3 kan. Ini kan kuadrat kali satu kali lagi berarti pangkat 3 gitu kan ya. Ditambah dengan R02 vektor dibagi dengan R02 pangkat 3 ditambah R03 vektor dibagi dengan R03 pangkat 3 ditambah dengan R04 dibagi dengan R04 pangkat 3. Seperti itu ya. Nah, dengan kata lain kita tinggal masukin semua nilainya. K-nya kita tahu 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya 3 kali 10 pangkat min 9. R01-nya, nah ini yang agak banyak yang perlu kita tulis. R01-nya yang tadi kita bahas nilainya adalah AZ. AZ dibagi dengan R01 adalah 1 pangkat 3, berarti AZ per 1 gitu ya. Ditambah R02-nya dia 2AX tambah AZ dibagi dengan R02 magnitud berapa? Akar 5 pangkat 3. Seperti itu ya. Tambah R03 2AX tambah 2AY tambah AZ dibagi dengan 3 pangkat 3. Seperti itu ya. Ditambah terakhir 2AY tambah AZ dibagi dengan akar 5 pangkat 3. Seperti itu. Ya. Seperti itu ya. Nah, artinya, udah kita selesaikan aja ini, hitung sendiri dengan kalkulator. Ini bisa kita coret, maka hasil akhirnya adalah, ntar saya nyontek aja biar, toh ini cuma hitung-hitungan kalkulator aja. Hasil akhirnya itu adalah 6,82 AX tambah 6,82 AY dikurang tambah 32,8 AZ. Satuannya adalah volt per meter untuk medan listrik, seperti itu. Nah, kira-kira jawabannya seperti itu ya. Oke, tentukan nilai medan listrik dan kontribusi seluruh muatan. Oke, kira-kira seperti itu. Ini adalah kontribusi dari seluruh muatan medan listrik yang dihasilkannya. Nilainya seperti ini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Masih aman, Pak. Aman ya. Nah, kalau masih aman kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini sebenarnya ada di buku Magdi Iskandar. Nah, diketahui vektor A adalah seperti ini. Tentukan fluks total dari vektor tersebut yang terpancar menembus permukaan silinder dari dalam dengan radius 2, tinggi 4, dan alas kubus pada berada di Z sama dengan 1. Seperti pada gambar di samping. Gambar ini ya, gambar yang buram ini. Nah, artinya apa? Kalau fluks menembus dari dalam keluar, fluks itu menembus pada 3 permukaan. Permukaan pertama ke atas, permukaan ke bawah, permukaan ketiga dia adalah pada arah rho. Seperti itu. Ya. Nah, artinya kita gambarkan di sini. Yang ke atas itu AZ dan minus AZ. Dan yang keluar adalah arrow-nya. Seperti itu. Dengan kata lain, kita perlu mendefinisikan untuk yang ke arah atas. DS atas. Nah, DS atas itu kemana? Ke arah sumbu AZ. Nah, di sini saya kasih sedikit cheat lagi di sini. DS yang ke arah AZ nilainya adalah rho d rho dV AZ. Maka dia adalah sama dengan rho d rho dV AZ. Seperti itu. Ya. Pak, ini dapat dari mana? Nah, tabel ini sudah saya bahas di minggu pertama. Nah, di slide minggu pertama itu kalian bisa lihat elemen panjang, elemen permukaan, dan elemen volume. Seperti itu. Nah, karena kita bicara mengenai integral permukaan, maka yang kita pakai adalah elemen permukaan atau DS. DSS-nya itu surface, seperti itu.
S-nya itu surface, bahasa Inggrisnya permukaan. Nah, kalau DL itu L-nya itu line, itu bahasa Inggrisnya garis. Kalau dV itu volume, seperti itu. Jadi kita pakai DS. Nah, DS atas itu AZ, artinya yang DS alas dia adalah ke arah bawah. Kita tinggal kasih aja simbolnya di sini minus, kebalikannya kan. Rho, saya hapus WhatsApp dulu. Nah, min rho, d rho, dV, AZ. Seperti itu ya. Itu adalah yang DS alas. Nah, bagaimana dengan DS selimut? DS selimut, dia yang ke arah arrow. Mana yang ke arah arrow dari DS ini? Oh, ini yang DS arrow. Berarti DS selimut adalah rho, dV, dz, arrow. Seperti itu. Ya, alas, atas, dan selimut. Dengan kata lain, untuk menentukan total flux dari vektor tersebut, total flux adalah penjumlahan dari integral ADS atas, integral ganda karena dia adalah integral permukaan, integral ganda ADS alas, ditambah integral ganda ADS selimut. Seperti itu ya. Nah, sudah kita tahu atas alas dan selimutnya, kita tinggal masukin masing-masing integralnya. Saya tulis di sini aja. Integral ADS atas adalah sama dengan integral ganda, A-nya sendiri di soal dituliskan 10 arrow, tambah 3 row AV, minus 2Z row AZ. DS-nya sendiri kita masukin yang atas itu row, D row, dV, AZ. Seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat seperti biasa, kita bisa mengeliminasi komponen yang vektornya berbeda karena kita dotkan AZ, maka yang ada nilainya hanya AZ.AZ. Maka hasilnya adalah integral dari minus 2Z rho kuadrat d rho dV ya, kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, integralnya, batas integralnya berapa? Kan dia ada integral rho dan V ya. Nah, batas integralnya untuk yang rho itu adalah jari-jari alas silinder. Berarti batas integralnya mengikuti radius dari silindernya. Di mana pada soal radiusnya itu adalah 2. Berarti dari titik tengah 0 dia sampai dengan 2. Seperti itu. Untuk yang dV sama. dV menyatakan sudut dari si silinder. Seperti itu. Kalau silindernya berbentuk lingkaran penuh, maka sudut V-nya adalah 0 sampai dengan 2V. Karena dia satu putaran penuh. Seperti itu ya. Nah, sudah ketemu seperti ini ya, udah selesaikan saja. Mudah. Oh, sorry. Ada yang belum. Pertama, berapakah nilai Z? Seperti itu kan ya. Nah, kita lihat pada soal si silinder memiliki tinggi 4 dan alasnya berada di titik 1. Artinya apa? Atasnya itu akan berada pada titik 1 ditambah 4 gitu kan. Alasnya di titik 1, tingginya 4. Ya otomatis atapnya nilainya 1 tambah 4. Yaitu adalah sama dengan 5. Seperti itu. Nah, artinya Z ini bisa kita eliminasi dengan ubah nilainya sama dengan 5. Ya, seperti itu ya. Kenapa perlu diubah? Karena kita tidak membutuhkan nilai tersebut. Kita hanya ingin mengintegralkan rho sama V. Jadi kita ubah aja Z-nya berapa gitu. Nah, kita integralkan nilai ini, maka kita bisa memperoleh 2 kali 5 adalah 10, minus 10, seperti itu, karena di sini ada minus. Lalu di sini rho kuadrat di d rho kan, maka dia adalah 1/3 rho pangkat 3. Kita integralkan dengan batas 0 sampai 2, dan V-nya juga kita integralkan dengan batas 0 sampai 2V. Otomatis ini kalau kita masukin nilainya adalah min 10 dikalikan 8/3 dikalikan 2V kan ya. Maka ini adalah 160 V/3. Ini siang-siang diminta berhitung itu kayak
konslet gitu ya. Kepala saya agak konslet, jadi saya agak mencontek aja. Oh, benar, jawabannya minus 160 per 3 V. Seperti itu. Nah, sudah ketemu atasnya. Nilainya adalah minus 160 V per 3. Nah, sekarang kita cari alasnya. Integral ADS alas. Nah, bedanya yang integral ADS alas dengan yang atas kan, kalau yang atas itu tadi nilainya positif ds-nya, kalau yang alas dia nilainya negatif. Berarti kalau di sini dia simbolnya negatif, negatif nanti ketemu negatif akan positif. Berarti saya akan mulai dari sini. Hanya berubah simbolnya saja. Integral dari 0 sampai 2 dan 0 sampai 2V. Kalau di sini dia simbolnya negatif, di sini simbolnya saya tulis positif. Karena arah alas itu ke arah bawah, kebalikannya. Nah, ininya sama, 2Z rho kuadrat d rho dV, seperti itu ya. Nah, akan tetapi nilai Z-nya berbeda antara atas dengan alas. Kalau atas tadi dia di titik 5, berarti alasnya sendiri di titik Z sama dengan 1 kan ya. Kenapa? Karena alasnya berada pada titik Z sama dengan 1, bukan di titik sini, bukan di titik 0, tapi dimulai dari sini. Dari titik Z1. Jadi kita substitusikan Z-nya sama dengan 1, seperti itu. Nah, artinya sama, 2 kali 1 adalah 1, 2 kali 1 adalah 2. 2 dikalikan rho kuadrat kita integralkan sama, sepertiga rho pangkat 3, dengan batas 0 sampai 2, dikalikan V dengan batas 0 sampai 2V. Gitu ya. Maka kita bisa memperoleh hasilnya 2 kali 8 per 3 dikalikan 2V. Atau ini adalah sebesar 32 per 3V ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, benar, 32 per 3V. Dapatlah 32 per 3V. Saya tulis di sini 32 per 3V. Seperti itu. Terakhir adalah yang ADS selimut. Nah, integral ADS selimut bisa kita tulis ulang. Dia adalah integral dari A-nya adalah sama dengan 10 A rho tambah 3 rho AV minus 2Z rho AZ. Dengan DS selimut adalah, mana DS selimut? Rho dV dz ya. Rho dV dz A rho. Rho dV dz A rho. Kayak gini kan ya. Nah, artinya yang kita bisa eliminasi adalah yang ini. Seperti itu. Hasil integralnya sudah pasti adalah sama dengan integral dari 10 rho dikalikan dV dz. Seperti itu ya. 10 dV dz. Seperti itu. Nah, batas integralnya berapa sih? Untuk untuk V, dV, kita tahu untuk dV sama 0 sampai 2V. Sedangkan untuk dz, dz batas integralnya dari alasnya 1, dari atapnya 5. Seperti itu kan. Atau dari 1 sampai dengan 5. Kayak gitu ya. Nah, setelah kita peroleh hasil seperti ini, kita tinggal selesaikan saja integralnya. Berarti dia adalah, sebelum itu kita bisa ubah nilai rho-nya terlebih dahulu. Di soal kita tahu nilai rho-nya adalah sama dengan 2, kan kayak gitu ya. Maka dia adalah 2 kali 10, 20, dikalikan dV, dV kita integralkan jadi V, dengan batas 0 sampai 2V, dan dz adalah kita integralkan jadi Z. Maka dengan batas 1 sampai dengan 5. Hasil akhirnya adalah 20 kali 2V dikalikan dengan 5 minus 1 ya. 4 kali 4 adalah 160V. Seperti itu. Oke, jawabannya benar, 160V. Maka ini adalah 160V. Seperti itu. Nah, sudah dapat ini, ya udah gini aja, selesai gitu. Kalau kalian masih mau cari pakai kalkulator, maka nilai hasil akhirnya adalah 352 per 3V. Seperti itu kira-kira. Ya, kira-kira seperti itu ya. Tinggal dijumlahin aja lah. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada ya?
Nggak ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nah PR-nya sudah saya bahas. Seperti itu. Jadi mungkin tidak ada keraguan lagi di hati kalian. Nah, sekarang kita lanjut ke perkuliahan minggu ini. Perkuliahan minggu ini kita masuk ke persamaan Maxwell. Nah, ini adalah inti dari elektromagnetika. Seperti itu. Nah, di mana minggu lalu dan barusan tadi di contoh soal kedua kita sudah bahas mengenai integral permukaan dan integral garis ya. Pada akhirnya integral vektor itu terdiri dari tadi integral garis, integral permukaan. Nah, apakah cukup sampai di situ aja dua gitu? Nah, ternyata tidak. Ada integral yang ketiga. Integral yang ketiga kita sebut sebagai integral volume. Ya tentu saja kan. Kalau kita bicara mengenai garis itu satu dimensi, permukaan adalah dua dimensi, misalkan x dengan y, x dengan z, maka volume adalah integral dari bentuk tiga dimensi. Seperti itu. Di mana kita membahas integral garis menyatakan panjang lintasan. Seperti itu kan ya. Panjang lintasan. Integral volume, integral permukaan menyatakan total flux yang menembus permukaan tersebut. Seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan integral volume? Integral volume ini sebenarnya integral yang paling mudah. Integral volume itu menyatakan volume. Menyatakan volume, seperti itu. Menyatakan volume yang ruang yang tercakup dalam suatu daerah, seperti itu ya. Nah, ketiga jenis integral inilah yang merupakan fungsi dasar dari persamaan Maxwell. Nah, pertanyaannya adalah persamaan Maxwell itu apa, Pak? Gitu. Nah, persamaan Maxwell itu adalah cikal bakal dari bagaimana proses terbentuknya gelombang elektromagnetik, seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai telekomunikasi, salah satu cabang dari telekomunikasi itu kan adalah wireless ya. Seperti itu kan ya. Teknologi wireless. Nah, teknologi wireless mengandalkan gelombang elektromagnetik yang merambat di udara kan. Seperti itu kan ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana gelombang elektromagnetik itu muncul seperti itu. Nah, ini bermula dari persamaan Maxwell seperti itu. Jadi persamaan Maxwell itu menceritakan tentang asal mula proses terbentuknya gelombang elektromagnetik seperti itu. Tapi sebelum UTS kita tidak akan membahas mengenai asal mula tersebut. Sebelum UTS kita fokus ke pengenalan berapa jenis persamaan Maxwell. Nanti setelah UTS baru kita bahas mengenai bagaimana kita mengkonversi persamaan Maxwell ke dalam bentuk gelombang seperti itu. Nah, persamaan Maxwell sendiri, nah jadi objektif perkuliahan kita hari ini adalah kalian dapat menginterpretasikan persamaan Maxwell dalam bentuk fisik. Artinya apa sih? Persamaan itu kan rumus. Arti dari rumus itu sebenarnya apa gitu. Nah, yang kedua adalah kalian dapat menghitung medan listrik dan medan magnet dari distribusi muatan dan arus dari persamaan Maxwell. Seperti itu. Nah, persamaan Maxwell sendiri ada dua bentuk utama, bentuk integral dan bentuk diferensial. Nah, bentuk integral yang akan kita bahas hari ini. Bentuk diferensial kita bahas minggu depan dan minggu depannya lagi 2 minggu, seperti itu. Nah, persamaan Maxwell dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah Gauss medan listrik, Gauss medan magnet, Faraday law, dan Ampere law, seperti itu. Nah, kita masuk ke yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan Gauss medan listrik? Nah, Gauss medan listrik menyatakan total flux listrik itu kan adalah D ya, yang terpancar dari suatu permukaan tertutup. Nah, stop sampai di situ. Flux listrik yang terpancar dari suatu permukaan tertutup tertentu. Artinya kita bisa menotasikan total flux yang terpancar dari suatu permukaan nilainya adalah sama dengan integral D ds kan. Yang kita bahas pada contoh soal tadi juga membahas mengenai berapakah total flux yang menembus permukaan. Di mana total flux itu nilainya adalah penjumlahan dari semua
flux yang menembus semua permukaan. Kalau pada gambar ini dia silinder, permukaannya ada 3, atas, bawah, dan selimut. Kalau kubus yang kita bahas minggu lalu, itu ada 6, atas, bawah, kanan, kiri, depan, dan belakang. Seperti itu ya. Nah, artinya, persamaan Maxwell yang pertama, Gauss medan listrik, itu membahas mengenai hal yang sama, total flux yang terpancar dari suatu permukaan tertutup, atau total flux yang menembus dari suatu permukaan tertutup. Seperti itu. Dimana kita tahu notasi dari total flux yang menembus suatu permukaan tertutup, simbolnya adalah integral DDS. Seperti itu ya. Dan karena di sini ada istilah tertutup, maka saya kasih lingkaran di sini. Itu adalah simbol permukaan tertutup. Seperti itu. Nah, pertanyaannya mungkin apa sih yang dimaksud dengan permukaan tertutup? Gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan permukaan tertutup itu seperti sebuah permukaan yang berbentuk menyelimuti suatu ruang. Seperti itu. Nah, jadi suatu permukaan yang terdiri dari beberapa permukaan itu membentuk suatu formasi khusus yang membentuk suatu ruang kosong di dalamnya. Contohnya apa? Contohnya adalah yang saya bahas minggu lalu, berbentuk kubus. Seperti itu. Kalau berbentuk kubus, artinya ada 6 permukaan yang menyelimuti suatu ruang berbentuk kubus kan. Seperti itu kan. Nah, contoh PR yang kalian kerjakan yang tadi kita bahas adalah salah satunya juga berbentuk silinder. Ini ada 3 permukaan yang berformasi sehingga membentuk suatu permukaan berbentuk silinder. Suatu ruang berbentuk silinder. Itu kita sebut sebagai permukaan tertutup. Dan yang ketiga, tentu saja, karena kita bahas mengenai 3 jenis koordinat, ada juga permukaan yang kita sebut sebagai permukaan tertutup berbentuk bola. Seperti itu ya. Nah, permukaan tertutup berbentuk bola itu ada berapa permukaan sih? Nah, cuman ada 1 kan? Seperti itu kan? Kalau kubus kita tahu berdasarkan sisinya ada 6 permukaan, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang gitu ya. Untuk silinder ada 3, atas, bawah, selimut. Nah, kalau bola ternyata permukaannya cuma 1, yaitu doang si bola itu gitu. Seperti itu. Nah, artinya kita kembali lagi ke hukum Gauss medan listrik. Gauss medan listrik menyatakan total flux yang terpancar dari suatu permukaan tertutup, artinya terpancar dari dalam keluar, seperti ini, dari dalam keluar, seperti ini, itu nilainya akan sama dengan sebesar jumlah muatan yang berada di dalam permukaan tersebut. Nah, kuncinya itu Gauss medan listrik. Artinya, semua medan listrik yang muncul dari dalam keluar suatu permukaan tertutup, kalian lihat tanda panah dari masing-masing gambar ini, dia dari dalam keluar. Nah, nilai besar medan listrik yang keluar dari situ adalah sama dengan muatan yang berada di dalam permukaan tertutup tersebut. Seperti itu. Jadi ibaratnya ya, ada suatu bola kosong gitu ya. Terus bolanya saya isi pasir. Nah, pasir itu adalah kita ibaratkan muatannya. Seperti itu. Nah, seandainya masing-masing pasir itu menghasilkan medan listrik, ini seandainya ya, itu agak sedikit mengarang sebenarnya. Pasir menghasilkan medan listrik, ya besarnya medan listrik itu adalah sebanyak jumlah pasir yang berada di dalam bola tersebut. Seperti itu, ibaratnya seperti itu. Jadi ibaratnya apa ya, model analoginya kurang begitu bagus karena pasir tidak menghasilkan medan listrik. Tapi intinya seperti itu gitu. Di dalam kubus saya isi sesuatu, saya isi pasir. Nah, pasir itu akan menghasilkan medan listrik misalkan. Medan listrik itu adalah yang menembus keluar dari si kubus tersebut. Dan seberapa besar medan listriknya itu tergantung dari jumlah pasir yang berada di dalam kubus tersebut gitu. Nah, ibaratnya seandainya pasir bisa menghasilkan medan listrik, seperti itu ya. Dan notasi persamaannya adalah seperti ini. Integral DDS adalah sama dengan Q, di mana Q adalah jumlah total muatan di dalam permukaannya. Nah, di nilai Q sendiri kita bisa hitung menggunakan yang kita sebut sebagai daerah terdistribusi. Karena kenyataannya seperti yang saya jelaskan minggu lalu, muatan itu jumlahnya tidak hanya 1 atau 2 seperti itu, tapi jumlahnya akan banyak, jutaan, million
Seperti itu. Sehingga prinsip dasar perhitungan medan listrik yang berkontribusi dari masing-masing muatan, kita tidak lagi menggunakan cara yang konvensional. Kita hitung E1, E2, E3, E4 itu akan sangat membuang-buang waktu, seperti itu. Jadi, untuk menghitung total muatannya, kita menggunakan model terdistribusi, yaitu dengan menggunakan model integral Deki, seperti itu. Nah, di mana integral Deki itu bisa kita pecah menjadi 3. Untuk daerah yang terdistribusi secara volume, dia nilainya Dekinya adalah rho v dV. Di mana rho v adalah rapat, muatan, volume. Seperti itu. Dengan satuannya kolom per meter pangkat 3. Nah, untuk Q yang terdistribusi secara permukaan, maka dia adalah rho S. Dia menggunakan rho S itu rapat, muatan, permukaan. Seperti itu. Dengan satuannya kolom per meter kuadrat. Dan rho L adalah rapat, muatan, garis. Dengan satuannya kolom per meter. Seperti itu. Bedanya apa? Nah, seperti yang saya jelaskan minggu lalu, rapat muatan itu mengibaratkan kepadatan penduduk. Berapa banyak warga di Indonesia gitu kan. Oh, jumlahnya 200 juta gitu misalkan. Tapi kalau kita hitung dengan luas area di Indonesia, maka kita bisa memperoleh misalkan kepadatan penduduknya 1000 orang per kilometer pangkat 3 gitu kan. Seperti itu. Ya, ibaratnya seperti itu. Rapat muatan volume menyatakan ada berapa banyak muatan dalam suatu satuan volume, dalam satu satuan ruang. Misalkan dalam satu kelas kalian ada 40 orang kayak gitu. 40 per satu kelas misalkan 20 meter persegi, 20 meter volume gitu ya. Ya berarti 40 per meter volume gitu misalkan seperti itu. Nah, rapat muatan permukaan sama. Itu dia menyatakan ada berapa banyak muatan dalam satu permukaan 2 dimensi, seperti itu. Kalau rapat muatan garis, itu rapat muatan seperti ibaratnya manusia yang mengantri, seperti itu. Kalau manusia yang mengantri itu kan berbentuk lintasan panjang gitu kan ya. Ya itu seperti itu, rapat muatan garis. Ada berapa muatan yang berada dalam satu garis penampang, misalkan kawat gitu ya. Kalau kawat itu kan karena ukurannya kecil, kita modelkan dalam bentuk suatu garis. Seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Nah, mungkin kalian bingung, tapi nggak usah khawatir. Saya juga bingung. Tapi saya kasih contoh, biar nggak bingung. Nah, tentukan medan listrik di dalam dan di luar suatu permukaan bola yang di dalamnya terdapat distribusi muatan dengan rapat muatan rho v dan radius R0. Nah, kita sudah membahas mengenai bagaimana cara menghitung total flux dari suatu permukaan kubus ya minggu lalu. Kita sudah menghitung total flux dari suatu permukaan silinder pada PR kemarin dan yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang kita diminta menghitung berapa total flux dari dalam suatu permukaan bola. Dengan bola tersebut memiliki jari-jari R0 dan rapat muatan rho v. Jadi ibaratnya seperti ini. Saya memiliki bola dan di dalam bola tersebut ada banyak sekali muatan. Nah, ini muatannya bersifat random ya. Saya ngasih nilai plus minus ini sebenarnya spontan aja gitu. Jadi nggak usah dipikirin kenapa kombinasinya plus minus seperti ini. Seperti itu. Jadi spontan aja. Muatan itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Jadi misalkan dalam satu ruangan itu saya nggak tahu muatannya ada positif atau negatif, jadi saya gambarkan random seperti ini. Seperti itu. Nah, artinya setiap muatan ini berkontribusi terhadap medan listrik yang keluar dari suatu permukaan ini kan. Seperti itu kan ya. Nah, pertanyaannya adalah kita diminta menghitung total medan listrik pada masing-masing titik. Misalkan saya ambil titik tengah ini adalah titik 0, diminta menghitung, misalkan ini adalah permukaan bola tadi, kita diminta menghitung medan listrik pada jarak 3. Ini bukan sentimeter, sorry, ini meter, dan meter. Pada jarak 3 atau pada jarak di bawah jari-jari selimut bola yang melingkupi permukaan tersebut. Lalu kita juga diminta menghitung berapa medan listrik pada titik 5 atau pada posisi selimut bola tersebut.
dan juga diminta menghitung pada titik 7 atau di luar dari permukaan bola tersebut. Seperti itu. Nah, cara menghitungnya adalah kita menggunakan persamaan hukum Gauss medan listrik tadi. Hukum Gauss medan listrik tadi menyatakan integral DDS nilainya adalah sama dengan Q, gitu kan ya. Dimana di sini clue-nya adalah dia memiliki rapat muatan volume. Maka kita bisa mengkonversi dia menjadi integral DDS adalah sama dengan integral dq adalah sama dengan integral rho v dv. Seperti itu ya. Nah, mudah ya. Nah, mudah. Nah, integral DDS-nya gimana? Kita perlu otak-atik nggak? Nah, kita tahu dari minggu lalu kita tahu rapat flux nilainya adalah sama dengan epsilon dikalikan dengan E. Seperti itu. Maka kita bisa memperoleh dia menjadi integral epsilon E dikalikan dengan ds. Atau nilainya adalah sama dengan rho v dv. Nah, ada dua integral di sini, integral sebelah kiri dan integral sebelah kanan. Bagaimana kita menyelesaikan salah satunya atau dua-duanya? Kita selesaikan satu persatu. Kita selesaikan yang kiri dulu. Yang kiri dia adalah integral epsilon E ds. Seperti itu. Dimana kita tahu integral epsilon E ds, ds itu adalah suatu elemen permukaan. Dan untuk suatu elemen permukaan bola yang menembus keluar dari dalam keluar, ini saya sedikit gambarnya mungkin kecil, tapi kalau kalian perhatikan di sini, misalkan ini adalah bagian kecil dari bola, bola itu kan bentuknya melingkar ya. Ini anggaplah si daerah abu-abu ini adalah bagian terkecil dari bola. Seperti itu. Dan kalau kita lihat, suatu vektor yang menembus dari dalam keluar ke arah luar itu adalah vektor AR, seperti itu ya, seperti itu. Itu adalah vektor AR. Jadi vektor AR itu adalah selalu yang menembus dari dalam keluar. Dengan kata lain, elemen permukaan bola itu sebenarnya yang kita perlu perhitungkan itu cuma hanya satu, vektor permukaan pada arah AR saja. Nah, biar kalian gak bingung, kalau pada permukaan kubus kita hitung 6 arah, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, karena ada 6 permukaan. Kalau untuk silinder, kita hitung atas, bawah, dan selimut, karena ada 3 permukaan. Kalau bola, karena selimutnya cuma satu, yang kita hitung cuma satu permukaan, yaitu pada arah AR. Nah, di sini saya sudah tulis, ini di slide minggu pertama ada, untuk yang ke arah AR, elemen permukaannya DSR-nya adalah R kuadrat sin theta d theta dv. Seperti itu. Maka kita tinggal masukin saja nilainya menjadi seperti ini. Integral epsilon E, DSR-nya kita substitusikan menjadi R kuadrat sin theta d theta dv AR. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita diminta menghitung berapakah batas dari masing-masing integral d theta dan integral dv. Seperti itu. Nah, yang pertama kita selesaikan yang V dulu. Kalian harus hati-hati di sini. Yang pertama kita selesaikan itu V. V itu merepresentasikan satu putaran penuh secara horizontal, ya kan? Seperti itu ya. Sudut putaran pada bidang datar. Maka satu putaran penuh untuk sudut V adalah 0 sampai dengan 2 V. Seperti itu. Satu putaran penuh adalah 0 sampai 2 V. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan theta? Batas integral untuk theta, seandainya suatu bola, saya sudah memiliki bentuk dua dimensi berbentuk vertikal seperti ini, dengan sudut putaran V, artinya, untuk satu putaran horizontal, theta itu kan menyatikan satu putaran vertikal ya, seperti itu ya. Dengan kata lain, satu putaran vertikal itu dengan satu lingkaran seperti ini, kita hanya cukup memutarnya setengah lingkaran saja. Yang sebelah kiri kita putar ke arah kanan, yang sebelah kanan kita putar ke arah kiri gitu kan. Dengan kata lain, satu putaran theta itu yang dibutuhkan hanya sebesar 180 derajat atau 0 sampai dengan V, seperti itu. Kenapa kita nggak putar 2 V juga atau 360 derajat? Nah, kalau kalian perhatikan, kalau kita mulai dari sini ya, ini kiri kita putar ke arah kanan, itu 180 derajat ya. Terus dari sini kita putar lagi ke arah kiri lagi. Iya benar, dia kembali ke arah ke posisi semula gitu kan. Tetapi dampaknya
Kalau kalian lihat, yang biru ini dia melintas ke sini sekali, terus melintas ke sini sekali, gitu kan. Nah, sedangkan yang dari arah kanan juga sama. Dia melintas ke sini sekali, terus melintas ke sini juga sekali. Artinya apa? Lintasan vertikal itu dilakukan 2 kali kan? Karena yang dari kiri dia berputar ke bawah dulu, terus berputar ke atas. Yang dari kanan dia berputar ke atas dan ke bawah lagi. Artinya itu perputaran itu dilakukan 2 kali, seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau seperti itu case-nya, jadi yang dihitung itu sebenarnya kalau sudut tetanya adalah 2V juga, kalian menghitung volumenya 2 kali, seperti itu. Kalian menghitung integralnya itu 2 kali. Jadi cukup pada theta sama dengan 0 sampai V aja. Jadi tidak perlu 0 sampai 2V. Seperti itu. Kalian harus hati-hati di sini. Batas tetanya hanya 0 sampai V. Seperti itu ya. Nah, sudah selesai dapat integral seperti ini, tinggal kita selesaikan. Maka hasil akhirnya adalah sama dengan epsilon E dikali R kuadrat. Sin theta kita integralkan menjadi, ntar saya konslet, sin theta integral menjadi min cos theta. Seperti itu ya. Mudah-mudahan benar. 0 sampai V dikalikan dengan dV kita integralkan menjadi V dengan batas 0 sampai 2V. AR-nya jangan lupa. Nah, maka hasil akhirnya adalah sama dengan epsilon kali E kali R kuadrat kali ini min cos V min cos 0. Kayak gitu kan ya. Tambah dikali dengan theta kita masukin 0 sampai 2V, otomatis dia adalah 2V aja. AR seperti itu. Nah, hasil akhirnya maka dia adalah epsilon kali E kali R kuadrat min cos, ini bukan theta, ini V. Min cos V adalah 1, min cos 0 adalah 1 juga. Berarti 1 tambah 1 adalah 2. 2 kali 2V dikalikan AR. Seperti itu ya. Nah, maka hasil akhirnya adalah sama dengan 4V R kuadrat dikalikan epsilon E AR. Seperti itu ya. Nah, kalau kalian perhatikan dari 4V R kuadrat ini menyatakan luas permukaan bola. Seperti itu kan ya. 4V R kuadrat kan adalah luas permukaan bola. Dengan kata lain, integral permukaan itu sebenarnya menyatakan luas suatu permukaan yang diintegralkan. Seperti itu. Kalau integral garis menyatakan panjang suatu garis, integral permukaan menyatakan luas suatu permukaan. Seperti itu. Nah, sudah selesailah kita menyelesaikan satu integral yang di sebelah kiri. Nah, yang ditanya adalah sekarang bagaimana dengan integral sebelah kanan? Integral sebelah kanan juga perlu kita selesaikan. Integral sebelah kanan merupakan integral volume. Integral rho V dV. Nah, kalau integral garis menyatakan suatu panjang lintasan, integral permukaan menyatakan luas permukaan bola, berarti kita bisa buat hipotesis dong. Integral volume menyatakan suatu volume dari suatu area kan, seperti itu kan. Nah, apakah itu benar? Ayo kita cek, seperti itu. Integral rho V dV dia adalah integral rho V dikalikan. Nah, untuk elemen volume suatu koordinat bola, ini kita bisa lihat di sini, dia adalah R kuadrat dikalikan, karena dia adalah integral volume adalah integral pangkat 3, seperti itu. Rho V-nya kita tidak perlu ubah, dV-nya kita bisa menggunakan ini, dia adalah R kuadrat sin theta dr d theta dV. Oh, kelihatannya panjang sekali, tapi ternyata sebenarnya dia mudah, seperti itu. Nah, batas-batasnya itu dari mana sampai mana? Nah, batas-batasnya untuk dV sama seperti tadi, dia adalah batasnya 0 sampai 2V. Untuk d theta juga sama, dia batasnya 0 sampai V. Dan untuk dr itu batasnya dari titik 0 sampai dengan jari-jari si silinder, yaitu adalah R0 kan. Berarti batasnya dia dari 0 sampai dengan R0. Seperti itu. Ya.
Dari titik 0 sampai dengan jari-jari si silindernya R0. Seperti itu. Nah, maka kita bisa memperoleh nilainya adalah sama dengan, kita integralkan aja semua. Rho V R kuadrat dr kita integralkan jadi sepertiga R pangkat 3. Sin theta kita integralkan menjadi, ini sepertiga R pangkat 3 dari 0 sampai R0. Sin theta kita integralkan jadi min cos theta dari 0 sampai V. Dan d theta dV kita integralkan jadi V dengan batas 0 sampai 2V. Seperti itu. Nah, artinya ini bisa kita masukkan, dia menjadi rho V dikalikan sepertiga R0 pangkat 3. Min cos theta dari 0 sampai 2V tadi sudah kita bahas, nilainya adalah 2 di sini. Seperti itu. Dan theta V juga nilainya adalah 2V. Seperti itu. Nah, maka kita bisa memperoleh hasil akhirnya adalah sama dengan, nah ini bisa kelihatan, 4/3V dikalikan R0 pangkat 3 dikalikan rho V. Seperti itu ya. Nah, di sini bisa kita lihat 4/3 VR pangkat 3 ini menyatakan volume suatu bola. Seperti itu. Oh, berarti benar. Integral volume pada dasarnya menyatakan volume suatu permukaan tertutup. Seperti itu ya. Nah, sudah kita peroleh bentuk yang di kiri dan bentuk yang di kanan, kita gabung lagi. Tadi yang kiri dia adalah integral dds atau integral epsilon e ds, dan yang ke sebelah kanan adalah integral rho v dv. Seperti itu ya. Nah, kita bisa memperoleh nilainya adalah yang sebelah kiri tadi 4VR kuadrat epsilon e AR. Seperti itu. Yang sebelah kanan adalah 4/3V R0 pangkat 3 rho V. Seperti itu. Nah, maka kita bisa memperoleh nilai medan listriknya adalah 4/3 VR0 pangkat 3 rho V dibagi dengan 4VR kuadrat epsilon. AR-nya bisa kita ubah di sini karena dia AR itu hanya menyatakan arah. Jadi dia bisa di pembilang, bisa penyebut, sama aja. Seperti itu. Nah, ini bisa kita coret. Maka nilai medan listriknya adalah sama dengan R0 pangkat 3 rho V dibagi dengan 3 R kuadrat epsilon AR, volt per meter. Seperti itu ya. Nah, kok bentuknya abstrak seperti itu? Yang ditanyakan di sini, tentukan medan listrik pada titik 3, 5, dan 7. Nah, 3, 5, dan 7 itu kita masukin di nilai di mana? Nah, sebelum kita masukin nilai-nilai tersebut, kalian perlu mengakses posisi dari muatannya, posisi dari medan listriknya. Seperti itu. Nah, kita sudah memiliki persamaan medan listrik ini ya. Nah, di mana tadi kita memiliki 3 soal. Soal yang pertama, pada jarak R adalah sama dengan 3 meter. Seperti itu. Nah, pada jarak R adalah sama dengan 3 meter, lalu ada juga jarak yang kedua, R sama dengan 5 meter. Jarak yang ketiga, R sama dengan 7 meter kan ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita gambarkan, misalkan saya memiliki suatu muatan, lingkaran berbentuk bola. Tadi kan ya. Dengan jari-jari bola tersebut, dia adalah 5. Jari-jari di sini adalah sama dengan 5. Jari-jari di sini dia adalah sama dengan 5. Seperti itu. Nah, yang pertama kita diminta menghitung pada jari-jari 3 di sini. 3, seperti itu ya. Pada jari-jari 3. Terus yang kedua kita diminta menghitung pada posisi yang sama dengan selimut bola pada jari-jari 5 di sini. Dan yang ketiga kita diminta menghitung pada jari-jari 7. Seperti itu. Nah, di sini yang perlu kalian pahami adalah muatan hanya berada pada lingkaran berwarna biru. Saya coba gambar di sini muatan yang warna kuning. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini ya. Oke, terlalu banyak nilai yang harus saya masukkan. Jadi kita perbesar aja sembarang seperti ini. Nah, muatan hanya berada di dalam
lingkaran berwarna biru. Artinya apa? Artinya apa? Nah, medan listrik hanya dihasilkan oleh muatan. Seperti itu. Dengan kata lain, sebenarnya kita bisa memahami untuk suatu nilai medan listrik yang berada di dalam selimut bola jari-jari 5, maka kita bisa mengasumsikan medan listrik itu hanya dihasilkan oleh muatan yang berada di jari-jari tersebut. Seperti itu. Artinya apa? Kalau jari-jari yang kita analisa pada jarak 3 meter, maka muatan yang berlaku yang menghasilkan medan listrik hanya muatan yang berada di dalam jari-jari 3 meter. Seperti itu. Di sini bisa kita tulis muatan yang berlaku, muatan yang dihitung hanya pada jari-jari di bawah, hanya pada jari-jari R. Seperti itu, hanya pada jari-jari R saja. Dengan kata lain, karena muatan yang dihitung hanya pada jari-jari R, kita tidak perlu menghitung rapat muatan volume pada jari-jari 5, tapi yang hanya kita hitung hanya rapat muatan volume pada jari-jari R saja. Dengan begitu kita bisa menuliskan di sini nilai R0-nya akan bernilai sama dengan R, seperti itu. Nah, kalau saya memiliki persamaan medan listrik yang tadi, yang ini E adalah sama dengan R0 pangkat 3 rho V dibagi dengan 3R kuadrat epsilon AR, maka kalau RO adalah sama dengan R, kita bisa ubah dia menjadi nilai R. E adalah sama dengan R pangkat 3 dibagi 3R kuadrat rho V dikalikan epsilon AR. Ini bisa kita coret, maka yang tersisa E adalah sama dengan R dikalikan rho V dibagi dengan 3 epsilon AR. Nah, kalau kalian lihat dari persamaan ini menyatakan kalau semakin besar nilai R, medan listrik akan semakin meningkat kan? Dari R sama dengan 0 sampai dengan R sama dengan 5, medan listrik akan terus naik mengikuti besar nilai R-nya. Dengan kata lain, selama dia berada di dalam lingkaran selimut yang jari-jari 5, medan listrik semakin jauh dari titik tengah akan terus mengalami akumulasi. Seperti itu. Medan listrik akan terus mengakumulasi karena muatan yang berpengaruh semakin banyak. Itu ibaratnya kayak standing ovation di stadium. Kalau standing ovation di stadium, bikin wave, bukan standing ovation, bikin wave gitu, bikin wave gitu ya di stadium ya. Kan efek berantai gitu kan ya. Semakin ke kanan itu semakin ramai. Mungkin pada saat wave pertama itu masih kecil, tapi orang mulai pada sadar gitu kan. Wah, itu lagi bikin wave. Oh, saya tungguin mau ikutan gitu. Pas udah nyampe dia ikutan juga bikin wave gitu. Dan akhirnya wave-nya semakin ramai, semakin mengelilingi stadium. Seperti itu ya. Nah, itu ibarat yang sama seperti itu. Artinya, pada titik 0 di sini medan listrik bernilai 0. Dan semakin dia mengarah keluar, itu akan terjadi proses akumulasi medan listrik. Dan medan listrik itu akan terakumulasi terus semakin banyak. Seperti itu. Dengan kata lain, pada jari-jari R sama dengan 3, kalau saya gambarkan suatu kurva berbentuk medan listrik seperti ini, di mana ini adalah nilai medan listrik dan di sini adalah jarak, maka medan listrik akan terus terakumulasi sampai dengan jarak R sama dengan 5. Seperti itu. Nah, pada titik 5 juga sama. Artinya pada titik 5, medan di sini juga sama. Di sini medan listrik juga terakumulasi seperti itu. Nah, di mana kita bisa menuliskan di sini nilai R0 akan sama dengan R adalah sama dengan 5 seperti itu kan. Atau di sini nilai E-nya adalah sama dengan 5 dikalikan rho V dibagi 3 epsilon AR volt per meter. Nah, artinya apa? Sepanjang di dalam selimut sampai di selimutnya, medan listrik akan terus naik mengikuti banyak muatan yang terlibat. Seperti itu. Nah, begitu dia melewati 5 atau melewati selimut tersebut, nah tadi sempat saya singgung,
Di luar selimut tersebut kita asumsikan tidak ada muatan. Muatan hanya berada di dalam selimut saja. Artinya apa? Pada saat dia melewati selimut tersebut, sudah tidak ada lagi akumulasi dari medan listrik yang dihasilkan muatan baru. Seperti itu. Jadi medan listrik itu udah kayak dilepas aja. Udah tidak ada bantuan lagi dari muatan yang menghasilkan medan listrik baru. Dengan kata lain, pada jarak di luar dari selimut, kita bisa mengatakan muatan yang menghasilkan E hanya pada jarak maksimum R0 sama dengan 5. Seperti itu. Dengan kata lain, medan listrik yang berlaku di sini adalah sama dengan R0-nya kita ubah jadi 5. Ini ya persamaan yang ini tadi ya. Persamaan yang ini tadi kita masukin. R0-nya kita ubah menjadi 5 karena muatannya itu hanya berada pada titik R05. Maka di sini 5 pangkat 3 dikalikan rho V dibagi 3R kuadrat E. AR volt per meter. Nah, ini menyatakan apa? Kalau sudah seperti ini kan R0-nya sudah konstan, tidak berubah lagi. Karena muatan hanya berada pada jarak R0 saja, gitu kan. Maka nilainya sudah tidak berubah lagi, selalu nilainya 5 pangkat 3. Seperti itu. Akan tetapi, R-nya bisa terus berubah mengikuti jarak dari titik observasi kita. Kalau kita mau mengobservasi pada jarak 100 meter, R-nya jadi 100 gitu kan ya. Artinya apa? Kalau R0-nya sudah konstan, tidak berubah, tapi R-nya masih bisa berubah, dengan kata lain, semakin besar nilai R atau semakin jauh jarak titik observasi kita, maka medan listrik akan semakin berkurang. Seperti itu. Dengan kata lain, setelah melewati jarak 5 meter, medan listrik akan menurun, mengikuti persamaan ini. Seperti itu. Dan ini mengikuti persamaan di sini. Jadi seperti itu ya. Nah, paham gak yang saya tanya, yang saya jelasin? Ada yang ditanyakan nggak sebelumnya? Jadi kira-kira seperti itu. Ada yang ditanyakan? Bapak lagi, Pak. Ya. Berarti kalau misalnya ada di luar R itu R0 tuh nggak habis Pak gitu Pak? Nggak nol gitu nilainya? Semakin jauh semakin kecil mas. Pada R tak hingga dia nilainya jadi 0. Seperti itu. Medan listriknya Oh, ya. Seperti itu ya. Jadi selama di dalam anggaplah si bola itu adalah stadium ya. Selama di dalam stadium itu masih rame gitu kan. Semakin banyak orang yang teriak hore, dampaknya echonya semakin besar gitu kan. Ibaratnya kayak gitu ya. Sampai dengan pada si stadium itu. Tapi begitu kita udah keluar stadium, suara keramaian itu semakin kecil. Ibaratnya kan kayak gitu kan. Karena orang-orang yang berkontribusi teriak hore itu sudah tidak ada. Orang-orang yang teriak hore itu hanya terfokus di dalam stadium aja gitu. Jadi semakin jauh dari stadium itu, suaranya tuh udah hampir hilang gitu, ibaratnya seperti itu. Itu semakin jauh itu suaranya hampir hilang. Jadi ibaratnya seperti itu. Medan listrik selama di dalam stadium akan terus meningkat mengikuti dari jumlah orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jadi setelah dia melewati stadium itu dia udah semakin udah dia udah nggak ada energi lagi, semakin jauh semakin lemah gitu, ibaratnya seperti itu. Sudah tidak ada yang membantu dia menghasilkan medan listrik yang baru. Seperti itu kira-kira. Oke ya. Ada lagi yang tanyakan? terus ini Pak kalau berarti gitu nggak ada angka pastinya dong Pak kalau di jarak berapa itu bakal nol? Masukin aja R-nya tak hingga mas. RT hingga. Ya. Maksudnya gimana? Berapakah nilai Nggak medan ada angka pastinya di jarak berapa dia akan nol. pada jarak berapa medan listriknya 0? Iya. Yuk, pada jarak tak hingga kan? Sesuatu yang dibagi tak hingga nilainya berapa? 0. Nol. Iya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya hanya memodelkan kalau medan listrik semakin jauh itu semakin melemah gitu. Semakin melemah gitu. Ibaratnya seperti itu. Nah, pada jarak yang sangat tinggi, misalkan pada jarak ini kan dalam orde meter ya. Dalam jarak 5 meter ya. Nah, kalau misalkan saya pakai kilometer gitu ya. Kilometer itu kan udah 1000 meter gitu kan. Itu bisa kita asumsikan medan listriknya udah sangat kecil. Itu bisa saja sama dengan 0. Seperti itu.
Jadi ibaratnya seperti itu. Gitu. Oke Pak, makasih Pak. Jadi ibaratnya sih kira-kira seperti itu. Nilai nol ini akan terjadi semakin jauh semakin kecil gini kan. Kurvanya kan semakin ini. Gitu. Semakin ke sana dia semakin kecil, semakin mendekati nol. Ya pada jarak tertentu yang nilainya sangat kecil sekali itu bisa kita asumsikan nilainya udah sama dengan nol gitu, ibaratnya seperti itu. Gitu. Oke ya. Nah, oke, kita baru bahas eh, persamaan Maxwell yang pertama. Nah, kita bahas persamaan Maxwell yang kedua. Nah, tapi saya janji persamaan Maxwell berikutnya nggak akan terlalu sulit. Karena mungkin kalau kalian sudah paham konsepnya, makanya saya jelasin panjang lebar ini dengan harapan kalian bisa eh, sedikit ada pencerahan dengan persamaan Maxwell seperti itu. Nah, persamaan Maxwell yang kedua lebih mudah, jauh lebih mudah. Gauss medan magnet. Nah, Gauss medan magnet menyatakan total flux magnet yang terpancar dari suatu permukaan tertutup. Nah, ini sama. Total flux magnet yang terpancar dari suatu permukaan tertutup kan simbolnya adalah BDS ya. Di mana permukaan tertutup disimbolkan lingkaran di integralnya. Integral BDS nilainya adalah sama dengan 0 seperti itu. Mudah ya. Total flux magnet yang menembus suatu permukaan tertutup nilainya adalah sama dengan 0. Dan kalau kalian perhatikan, ini adalah use case dari contoh soal yang saya sampaikan ke kalian minggu lalu. Mana TT07? Kalau kalian perhatikan, yang kita bahas minggu lalu mengenai integral permukaan kubus, itu total fluxnya bernilai 0. Nah, kemarin kan tidak kita bahas semua, tapi saya jelaskan. Kalau kalian hitung semua integralnya, kalau nggak salah yang saya bahas itu cuma 2 atau 3 gitu. Oh, cuma 2. Tapi kalau kalian hitung semua integral permukaannya, lalu kita jumlahkan semua, ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, itu totalnya semua adalah 0. Seperti itu. Nah, ini adalah use case dari hukum Gauss medan magnet di mana total flux yang menembus suatu permukaan tertutup, kubus ini kan adalah permukaan tertutup nih. Total flux yang menembus semuanya itu nilainya adalah sama dengan 0. Walaupun yang menembus ke depan dan ke belakang belum tentu dia nilainya 0. Contohnya, misalkan ABCD ya. ABCD itu kan yang menembus ke belakang. Mana ABCD? ABCD itu nilainya minus 2. EFGH nilainya 3. Minus 2 tambah 3 kan 1. Seperti itu. Nah, tapi kita tidak hanya memandang dari satu bidang saja. Kita memandang dari seluruh permukaan tertutup. Jadi permukaan tertutup itu kan pada dasarnya kontribusinya dari depan belakang, atas bawah, kanan kiri gitu kan. Kalau kita total semua, nilainya akan sama dengan 0. Seperti itu. Dan itu adalah hukum Gauss medan magnet. Seperti itu. Hukum Gauss medan magnet pada dasarnya menyatakan hal yang sama. Seperti itu. Yaitu total flux magnet yang terpancar dari suatu permukaan tertentu adalah sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, ini dapat simpulkan flux magnet yang masuk dan yang keluar suatu permukaan akan bernilai sama besar. Seperti itu. Dan kalau kalian perhatikan di sini nilainya ada yang negatif, ada yang positif gitu kan. Artinya, kalau dia nilainya negatif, sebenarnya flux itu bukan keluar tapi masuk ke dalam. Contohnya, BCFG. Mana BCFG? BCFG nilainya minus 2. Oh, berarti fluxnya itu sebenarnya bukan keluar tapi dia ke arah dalam. Seperti itu. Walaupun yang ditanya di soal, berapakah total flux magnet yang menembus keluar? Seperti itu kan. Pertanyaannya adalah menembus keluar. Oke, kalau dia nilainya minus, artinya dia bukan menembus keluar, tapi sebenarnya dia menembus ke dalam. Seperti itu. Dan ini menjawab dari persamaan Maxwell yang kedua, Gauss medan magnet. Kalau nilai flux yang keluar, nilainya akan sama dengan nilai flux yang masuk ke dalam permukaan tertutup tersebut. Seperti itu ya. Oke ya, saya yakin ini mudah dipahami. Kita masuk ke hukum Maxwell yang ketiga. Nah, hukum Maxwell yang ketiga ini dimodelkan dalam bentuk dua kawat sejajar. Nah, saya nggak tahu waktu kapan, mungkin SMP ya. Saya lupa. Nah, waktu SMP kalian sering berhadapan dengan
case-case fisika seperti ini kan. Ada dua buah kawat, sebut saja kawat 1 dan kawat 2. Kawat 1 kita kasih baterai. Tentu saja kalau dia memiliki baterai, dia memiliki arus, ya. Seperti itu ya kan. Kawat 1 memiliki baterai, dia memiliki arus. Nah, kawat 2 yang tidak dikasih baterai, tiba-tiba setelah kawat 1 dikasih baterai, tiba-tiba dia memiliki arus juga. Seperti itu. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu kan? Pertanyaannya gitu ya. Tiba-tiba pas kita taruh di sini voltmeter, dia terbaca ada tegangan padahal si kawat 2 ini tidak dikasih baterai, seperti itu. Nah, ternyata berdasarkan hukum Biot-Savart yang kita bahas minggu lalu, kita tahu ada relasi antara medan magnet dengan arus. Seperti itu ya. Medan magnet dihasilkan oleh suatu kawat berarus. Dengan kata lain, kalau saya memiliki kawat berarus pada kawat pertama seperti ini, dia akan menghasilkan medan magnet yang mengelilingi kawat tersebut. Jadi akan menghasilkan medan magnet seperti ini gitu kan ya. Dengan kata lain di sini juga akan ada medan magnet. Seperti itu. Di sini juga akan ada medan magnet. Ya, medan magnet itu kan berbentuk melingkar ya, yang saya jelaskan minggu lalu. Berdasarkan hukum Biot-Savart itu sebenarnya kita bisa menyimpulkan kalau lintasan medan magnet itu berbentuk lingkaran mengelilingi si kawatnya, seperti itu. Nah, ternyata hukum Faraday itu membahas kelanjutan dari hukum Biot-Savart. Dimana kalau hukum Biot-Savart tadi membahas bagaimana proses medan magnet tercipta dari medan listrik, hukum Faraday menyatakan ternyata medan listrik juga bisa dihasilkan oleh medan magnet, seperti itu. Atau di sini bisa bahasanya flux magnet yang bervariasi terhadap waktu dapat mengenerate atau dapat menghasilkan medan listrik, seperti itu. Nah, notasi dari variasi terhadap waktu itu bisa kita tulis dalam bentuk min D per dt. Itu adalah notasi variasi terhadap waktu. Min D per dt atau diturunkan terhadap T, T itu kan adalah variabel waktu ya, T, time. Maka min D per dt itu adalah flux magnet yang bervariasi terhadap waktu, seperti itu. Nah, medan listrik yang dihasilkan berbentuk electromotive force EMF atau gaya gerak listrik GGL berupa satuan unit tegangan. Seperti itu ya. Nah, kita tahu tegangan dan arus ada kaitannya. Maka kalau dia ada tegangan yang dihasilkan, maka di sini juga akan menghasilkan arus yang kita sebut sebagai arus dan tegangan induksi. Seperti itu kan ya. Nah, ternyata tercerahkan ya. Saya nggak tahu, mungkin kalian udah tercerahkan dari dulu. Nah, sekarang sebagai contoh, misalkan saya memiliki dua buah kawat. Kawat pertama ini adalah yang berwarna biru, seperti ini. Ini adalah kawat pertama. Dan kawat kedua adalah yang berwarna kuning. Ya, ini adalah kawat kedua ya. Seperti ini ya. Nah, sekarang kalau kawat tersebut dialiri arus, kawat pertama dialiri arus dengan lintasan yang berwarna tanda panah ini, seperti ini, maka kita tahu kawat tersebut akan menghasilkan medan magnet ya, dengan berbentuk lintasan seperti ini. Nah, kira-kira gambarnya gini ya. Tanda titik itu kan menyatakan kalau medan magnet itu mengarah ke kalian. Jadi berbentuk suatu lingkaran yang mengarah ke kalian. Gitu, seperti itu. Seperti sebuah piring, ibaratnya seperti itu. Seperti sebuah piring. Nah, kira-kira gambarnya kayak gini. Nah, artinya apa? Medan magnet yang melintasi kawat kedua yang berwarna kuning juga akan menghasilkan medan listrik. Seperti itu, berdasarkan hukum Faraday. Yang ditanya adalah berapa medan listrik yang dihasilkan atau berapa GGL yang dihasilkan. Nah, kita tahu tadi GGL yang dihasilkan adalah sama dengan medan magnet yang bervariasi terhadap waktu kan. Seperti itu kan ya. Min D per dt integral B ds. Nah, yang pertama kita akses adalah berapa nilai ds-nya. Kalau kita lihat ds di sini ada x, di sini ada y kan. Dengan kata lain, ds-nya adalah pasti dx dot dy. Seperti itu. Dengan arah AZ. Ini match dengan ini. AZ. Seperti itu. Ya. Nah, dengan kata lain, saya lupa di sini ada, integralnya udah ada di sini. Nah, saya tulis di sini aja di halaman yang baru. GGL
GGL adalah sama dengan min D per DT integral, ntar saya konslet lagi. Oke, integral ganda. Integral ganda B-nya kita masukin 5 cos 2 VT. Lalu kita kalikan dengan ds. ds-nya adalah dx dy. Kayak gitu kan ya. Berapakah batas dx dy-nya? Kita bisa lihat di soal. dx-nya batasnya 0 sampai dengan 1 dan dy-nya 0 sampai dengan 2. Berarti dx-nya 0 sampai 1 dan dy-nya 0 sampai dengan 2. Nah, udah selesai nih. Udah selesai, tinggal kita selesaikan aja integralnya. Dia menjadi, kita selesaikan integral dulu ya. Min D per dt. Ini kita integralkan menjadi 5 cos 2 VT dikalikan X dengan batas 0 sampai 1 dan Y dengan batas 0 sampai 2. Kayak gitu ya. Nah, sudah selesai, berarti kita masukin ini X-nya 1, Y-nya 2, berarti dia adalah min D per DT dikalikan 10 cos 2 VT. Kayak gitu ya. Nah, sudah selesai. Oke, saya butuh space yang di bawah, saya lanjutkan di sini aja. GGL adalah sama dengan, baru kita turunkan min D per DT 10 cos 2 VT. Maka kita turunkan cos menjadi min sin kan. Karena di sini dia min, maka dia menjadi positif sin. Positif 10 dikalikan 2 VT-nya kita turunkan, dia menjadi 2V dikalikan sin 2 VT. Seperti itu ya. Maka GGL yang dihasilkan adalah 20V sin 2 VT volt. Seperti itu. Ini adalah jawabannya. Oh, ternyata medan magnet B menghasilkan GGL 20V sin 2 VT. Nah, kalau kita lihat diminta menggambarkan dan bandingkan hasil GGL dengan flux magnet. Nah, kita bandingkan. Ya. Kita gambarkan terlebih dahulu. Saya gambar sumbu X-nya. Ini adalah sumbu Y-nya, adalah variabel T. Ini adalah amplitudonya. Nah, yang pertama kita gambarkan adalah persamaan medan magnetnya dulu. Yang dimintakan adalah B-nya ya. Kita gambar B-nya, 5 cos 2 VT. 5 cos 2 VT adalah fungsi cos. Artinya, fungsi cos bisa kita gambarkan bentuknya seperti ini ya. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah fungsi 5 cos 2 VT. Seperti itu ya. Nah, yang kedua kita diminta menggambarkan fungsi GGL-nya. Nah, berapakah gambar dari fungsi GGL-nya? Saya ubah jadi warna hijau. Nah, fungsi GGL-nya nilainya adalah 20V sin 2 VT. Artinya, dia adalah fungsi sin. Nah, fungsi sin bisa kita gambarkan seperti ini kan. Kira-kira seperti inilah. Oke, gambarnya kurang begitu bagus. Gambarnya. Saya tidak berbakat menggambar. Di sini dia ini, di sini dia maksimum, di sini dia 0. Di sini dia maksimum lagi, di sini dia 0 lagi. Ya, sampai sini aja lah ya. Nah, ini adalah fungsi GGL dengan nilai 20V sin 2 VT volt. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat pada suatu titik tertentu kita bisa lihat di sini dia sama-sama nilainya positif. Kayak gitu. Di sini nilainya sama-sama positif. Tetapi di sini ternyata medan magnet positif bisa medan listrik negatif bisa menghasilkan tetap medan magnet positif seperti itu. Nah, di sini juga sama. Kalau kita perhatikan, medan magnet medan magnet positif ternyata bisa menghasilkan medan listrik yang bernilai negatif seperti itu. Jadi pada suatu titik dia bernilai sama-sama positif, pada suatu titik dia yang positif bisa menghasilkan negatif, begitu juga sebaliknya yang negatif bisa menghasilkan positif. Nah, ini juga sama nih. Kalau kita lihat medan magnet yang berwarna biru itu nilainya negatif, dia bisa menghasilkan GGL bernilai positif. Seperti itu ya.
Nah, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Untuk persamaan ini, untuk contoh soal hukum Faraday. Mas Yaman seperti apa? Aman ya? Mudah dipahami ya? Nah, ini mudah dipahami. Nah, kalau sudah mudah dipahami, kita masuk ke persamaan Maxwell yang terakhir. Nah, persamaan Maxwell yang terakhir ini adalah cikal bakal dari bagaimana medan magnet tercipta. Seperti itu. Nah, medan magnet, nah kita tahu suatu kawat berarus seperti ini dengan nilai I, dia menghasilkan suatu medan magnet yang mengelilingi kawat tersebut. Seperti itu kan ya. Nah, besarnya medan magnet yang tercipta, medan magnet tersebut berbentuk lintasan tertutup, maka dia nilainya adalah integral BdL. BdL itu maksudnya dia berbentuk lintasan panjang seperti ini, tetapi lintasannya itu berbentuk loop, lingkaran penuh seperti itu. Itu adalah integral BdL. Nilainya akan sama dengan arusnya, seperti itu. Dengan kata lain, hukum Ampere menyatakan hasil integral garis dari flux magnet pada suatu lintasan tertutup C nilainya adalah sebesar total arus yang menembus permukaan yang dibentuk oleh lintasan tertutup tersebut. Jadi saya memiliki lintasan tertutup medan magnet berbentuk lingkaran. Besarnya medan magnet pada lintasan tersebut atau panjangnya dari lintasan tersebut itu adalah sama dengan besar arus yang menembus permukaan tertutup tersebut. Seperti itu. Itu adalah prinsip dasar hukum Ampere. Nah, pada hukum Ampere arusnya itu arus apa? Nah, arusnya itu ada dua komponen. Komponen pertama itu adalah arus yang kita sebut sebagai arus utama. Nah, misalkan saya memiliki suatu kawat seperti ini. Nah, arus utama itu adalah arus yang mengalir di kawat tersebut. Jadi ibaratnya kawat kalian kasih baterai kan menghasilkan arus. Ya arus yang dihasilkan baterai itu kita sebut sebagai arus utama. Dia dinotasikan dalam bentuk kawat muatan yang bergerak atau J. J itu adalah rapat arus. Rapat arus seperti itu. Nah, arus yang kedua kita sebut sebagai arus pergeseran. Arus pergeseran yang dihasilkan dari flux listrik yang bervariasi terhadap waktu yang melintasi permukaan yang dibentuk lintasan tertutup bla 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 seperti itu. Nah, artinya apa sih istilah seperti ini? Nah, artinya kita tahu dari hukum Gauss medan listrik dihasilkan oleh suatu muatan. Benar gak? Hukum Gauss medan listrik menyatakan medan listrik dihasilkan oleh suatu muatan. Benar gak? Nah, kita tahu arus itu adalah muatan yang bergerak. Seperti itu kan ya? Arus adalah muatan yang bergerak. Dengan kata lain, kalau medan listrik dihasilkan oleh suatu muatan dan muatan tersebut bergerak, artinya akan ada seakan-akan tercipta arus bergerakan, di mana arus bergerak itu sebenarnya adalah medan listrik yang bergerak mengikuti muatan yang menciptakannya. Di sisi lain muatannya itu ikut bergerak gitu, ibaratnya seperti itu. Artinya medan listrik yang dihasilkan juga seakan-akan ikut bergerak. Dan pergerakan medan listrik tersebut itu kita sebut sebagai arus pergeseran. Makanya disebut sebagai arus pergeseran. Dia bergeser gitu, mengikuti si muatan yang menghasilkan medan listrik dari arus pergeseran tersebut. Jadi berarti seperti itu. Dan besarnya arus pergeseran itu sama, dia adalah variasi terhadap waktu dari medan listrik yang dihasilkan oleh arus utamanya atau d per dt integral epsilon 0 e ds seperti itu. Dengan kata lain, hukum Ampere secara komplit itu menyatakan kalau medan magnet itu dihasilkan oleh arus utama dan juga arus pergeseran yang menembus permukaan medan magnet tersebut. Seperti itu. Jadi ada arus utama yang ada di kawat dan arus pergeseran itu yang mengelilingi kawat tersebut gitu. Dan medan magnet yang diciptakan itu dihasilkan oleh semua komponen arus tersebut. Ibaratnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya terakhir. Pertanyaan terakhirnya adalah di sini di hukum Ampere kita bisa melihat ternyata medan magnet juga ada kontribusi yang dihasilkan oleh medan listrik. Medan listrik menghasilkan medan magnet.
Di sisi lain, pada hukum Faraday, kebalikannya. Hukum Faraday menyatakan medan listrik GGL-nya dihasilkan oleh medan magnet. Itu apakah artinya mereka saling menghasilkan satu sama lain? Seperti itu. Nah, kalau mereka saling menghasilkan satu sama lain, artinya pada dasarnya mereka saling menguatkan dong gitu. Artinya nilai medan itu sendiri akan semakin besar. Karena medan listrik menghasilkan medan magnet menghasilkan medan listrik, terus medan listrik menghasilkan medan magnet lagi gitu kan ya. Logikanya kan seperti itu ya. Nah, kenyataannya ternyata tidak gitu. Kenapa tidak? Karena kita kembali lagi pada gambar ini, kita lihat pada beberapa komponen tertentu, pada waktu tertentu, kita bisa melihat ternyata medan magnet itu bisa saja menghasilkan medan listrik tapi pada kutub yang bernilai berlawanan. Makanya kalau kita lihat pada persamaan hukum Faraday di sini nilainya dia negatif. Seperti itu. Itu mengartikan, itu mengindikasikan kalau medan listrik yang dihasilkan pada suatu kala dia nilainya berlawanan kutubnya dari medan magnet medan listrik yang menghasilkan medan magnet yang menghasilkan medan listrik tersebut. Gimana tuh bahasanya? Jadi ibaratnya plot twistnya ini saya bilang plot twist. Medan listrik menghasilkan medan magnet, gitu ya. Nah, medan magnet ini ternyata pada suatu waktu dia menghasilkan medan listrik, tapi dia nilainya negatif gitu. Dia menghilangkan medan listrik ini, apa namanya? Penghasil di si medan magnet tersebut. Ibaratnya seperti itu. Apa ini ya? Istilahnya plot twist gitu. Atau lalu apa ya? Top top 10 anime betrayal ya, misalkan seperti itu ya. Ternyata seperti itu. Ternyata medan listrik menghasilkan medan magnetnya ternyata dia menghasilkan medan listrik yang polaritasnya berbalikan dengan medan listrik yang menghasilkan medan magnet tersebut. Seperti itu. Nah, sehingga pada suatu waktu itu nanti akan tercipta konstan seperti itu. Jadi tidak saling membesarkan, tidak saling menguatkan satu sama lain. Baratnya seperti itu ya. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa ini sudah terakhir dari perkuliahan kita hari ini. Kita hanya membahas 4 persamaan Maxwell aja. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Nggak ada ya? Nah, ini kesimpulan aja. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya kalau kalian perhatikan tadi dari persamaan integral tadi, dua persamaan Maxwell pertama itu menyatakan integral permukaan. Integral EDS dan integral BDS. Sedangkan hukum persamaan Maxwell yang ketiga dan keempat itu menggunakan integral garis dan integral permukaan. Ini integral garis, ini integral permukaan. Seperti itu ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah medan statis. Nah, apa yang dimaksud dengan medan statis? Medan statis merupakan medan, ini bukan medan listrik saja, medan magnet juga bisa medan statis. Medan statis adalah medan yang tidak bervariasi terhadap waktu. Yang dimaksud dengan bervariasi terhadap waktu, artinya medan listrik atau medan magnetnya itu memiliki komponen T. Komponen T. Artinya dia bervariasi terhadap waktu. Terhadap waktu. Nah, jadi seperti itu. Kalau E atau B memiliki komponen T, maka dia bervariasi terhadap waktu. Nah, implikasinya apa? Ya, implikasinya kalau kita turunkan dia D per dt, kalau kalian perhatikan pada hukum Faraday dan hukum Ampere, di sini ada komponen D per dt. Di sini ada komponen D per dt. Artinya, kalau dia memiliki variabel T dan kita turunkan terhadap T, dia akan ada nilainya. Seperti itu. Contoh fungsi yang bervariasi terhadap waktu itu adalah contoh ini. Cos 5 cos 2T itu dia ada T-nya. Artinya dia bervariasi terhadap waktu. Seperti itu. Kalau contoh yang tidak bervariasi terhadap waktu, mungkin saya buka dari materi minggu lalu. Ini contohnya yang tidak bervariasi terhadap waktu. Nah, ini tidak bervariasi terhadap waktu. Kalau tidak bervariasi terhadap waktu kan tidak ada T-nya kan. Dengan kata lain,
Kalau saya turunkan fungsi B dan E yang tidak memiliki variasi terhadap waktu, maka nilai turunan ini dan turunan ini akan bernilai sama dengan 0 pada medan statis. Seperti itu ya. Pada medan statis, nilai min D per dt-nya akan bernilai 0. Dengan kata lain, fungsi persamaan Maxwell-nya dapat kita sederhanakan menjadi bentuknya kayak gini aja. Yang ini nilainya sama dengan 0, yang ini hanya memiliki komponen rapat arus utamanya saja. Rapat arus pergeserannya nilainya sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke, sudah selesai. Ada lagi yang ditanyakan? Untuk pertemuan kita hari ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nah, Iya. kalau nggak ada yang ditanyakan, ini tugas minggu ini. Seperti biasa, tugasnya hanya satu soal. Ini membahas mengenai hukum Gauss medan listrik. Gambarnya bukan yang ini ya. Ini gambar soal kemarin. Gambarnya yang ini. Nah, gambarnya yang itu. Nah, ini adalah gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, asumsikan radius yang digunakan adalah 1 meter. Tugasnya, deadline-nya adalah 20 Maret pukul 23.59. Seperti itu ya. Nah, silakan dikerjakan deadline-nya sampai hari Minggu. Tidak ada yang ditanyakan lagi?